Ibu bapak para sedherek ingkang kinasih, kita pinanggih malih wonten ing acara sarasehan pasamuan Ki Lugandeng. Dene underan pirembagan ing wanci menika menawi mawi basa Indonesia temanipun layakkah kita mengikuti perjamuan kudus, layakkan kita mengikuti perjamuan kudus. Terus kaitanipun gesang pasamuan kalian perjamuan kudus Bujana Suci. Ing dalu menika ingkang badhe nata lumampahing pirembagan Pak Bernard lan ingkang badhe urun pangantikan Pak Pendeta Yesua Kinarit, Bapak Ketua Walucito, lan mangke sakapakamat menika mangertos badhe gedhe kathah nambahi menapa ingkang dados kabetahan kita mangertosi ngingi bab Bujana Suci. Lan wekdal salajengipun monggo kula carsaken Pak Bernard kangge nuntun lumampahing sarasehan ing wanci dalu menika. Matur nuwun Bapak Pandhita Emeritus Yukantoro Prasetyawan, Ibu Bapak sedherek ingkang kinasih GKJ Lugandeng. Semoga saderengipun kita mangke mlampah wonten ing pirembagan wonten ing sarasehan menika badhe purwakani ndedonga sareng-sareng. Semoga kita betul. Gusti Allah ingkang Maha Mirah, Gusti Allah ingkang paring kacekapan wonten ing gesang kawula. Kepareng kawula mareksoan wonten ngarsa paduka ngaturaken agenging pamadhep nuwun kawula Gusti. Injih awit sedaya kacekapan ingkang sampun paduka paringaken wonten ing gesang kawula patintenan. Nyurungkan wonten ing wanci menika Gusti paduka karsa nunggalaken kawula wonten ing panggenan menika kanthi kebak ing kawilujengan. Sedaya menika injih awit kamiran saking paduka wonten ing gesang kawula. Kawula marek sowan wonten ing pandonga menika kawula badhe beto anggen kawula badhe nglampahi sarasehan babagan Bujana Suci ingkang badhe kalampah wonten ing GKJ Lugandeng menika Gusti. Kepareng paduka sesarengan kaliyan kawula sedaya mbikak manah kawula pangertosan kawula teman menapa ingkang dados pirembagan wonten ing wanci dalu menika saged dados pepadang wonten ing pagesangan kawula setunggal-setunggal nurunggan wonten ing pasamuan paduka ing GKJ Lugandeng menika babagan Bujana Suci. Kepareng paduka paring kasagedan kangge kawula sami teman menapa ingkang kawula lampahi wonten ing pepanggihan menika estu condho kaliyan karsa paduka. Tentunipun kawula rumaosi kathah kawinatesan ingkang dadosaken kawula dumawah wonten ing dosa, kepareng paduka paring pangapunten. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula mujudaken. Amin. Sugeng dalu Bapak Walucito, Bapak Pendeta Yesua Kinarit, Bapak Yukantoro Prasetyawan. Sugeng dalu. Ibu Bapak menika kados ingkang wonten ngajeng wau Bapak Pandhita Yukantoro Prasetyawan sampun ngendikaken bilih dalu menika kita badhe nglampahi sarasehan. Terus sarasehan menika sanesipun kita bahas babagan ingkang mirunggan. Kita ugi beto kita mendengarkan pendapat-pendapat saking ahli-ahli. Menika wonten ing mriki wonten kawula menika sampun dados ahli wonten ing sarasehan menika babagan Bujana Suci. Wonten Bapak Pendeta Yesua Kinarit, wonten Bapak Yukantoro Prasetyawan, Pendeta Emeritus GKJ Lugandeng, mugi wonten Bapak Tua-tua Walucito. Ibu Bapak sedherek ingkang kinasih, wonten ing wanci menika menawi kita ngrembak babagan Bujana Suci atau perjamuan kudus, tentunipun kita wonten ing wanci menika kita badhe pun nyebutaken malih
babagan Bujana Suci ingkang sampun kita sinau sareng-sareng wonten ing masa-masa kepenggar menika babagan Bujana Suci. Nanging wonten ing wanci dalu menika langkung prayogi malih kita dipun nemokaken malih babagan menapa menika perjamuan kudus utawi Bujana Suci menika lajeng sinten kemawon ta ingkang saged lumebet wonten ing mriku lajeng menapa ginanipun manfaatipun Bujana Suci menika kangge gesang kita pasamanipun Gusti. Wonten ing mriki mangke Bapak Pandita Yeswa Ginarit menika saged medharaken ngewetaken malih kalian pasamuan GKJ Ludandeng menika babagan menapa menika perjamuan kudus secara umum menika ingkang pangertosan-pangertosan ingkang kedah kita cepengi malih. Menika mangke kita ugi badhe mirengaken pangandikanipun narasumber-narasumber ingkang wonten ing wetengan kawula menika supados mangke ancasipun kita sedaya pasamanipun Gusti wonten ing GKJ Ludandeng menika langkung bebles malih memahami mangertosi Bujana Suci wonten ing gesang masamuan GKJ Ludandeng. Menika setunggal pitakenan rumiyin menawi mangke wonten tambahan-tambahan mangke sinambi kita nambah wonten sareng-sareng kita wonten ing Bapak Pandita Yeswa Ginarit menawi mangke saged ngimataken malih babagan Bujana Suci menika kados menapa. Matur nuwun medal kula aturaken. Nggih matur nuwun Pak Bernard awedal ingkang sampun dipun aturaken. Sedaya panggihan malih Bapak Ibu para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus. Kados wau ingkang sampun dipun aturaken wonten ing ajeng kita sesarengan badhe mangertosi menapa to Bujana Suci menika. Kalau kita melihat di dalam kehidupan di gereja, Bujana Suci atau perjamuan kudus, terlebih di Gereja Kristen Jawa, Pak Bernard, di Gereja Kristen Jawa di dalam PPA GKJ itu dikatakan bahwa perjamuan kudus itu merupakan sarana pemeliharaan iman seperti itu. Nah, ketika kita mengetahui bahwa perjamuan kudus itu merupakan sarana pemeliharaan iman, berarti sarana itu kan ada alatnya. Nah, ada alatnya. Alatnya itu berupa roti dan anggur, yang dimana roti dan anggur tadi merupakan lambang dan darah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang dimana keseluruhannya itu menunjukkan bahwa di dalam sakramen perjamuan kudus itu, di dalam lambang di roti dan anggur tersebut, yang pertama itu menunjukkan bahwa di dalam penyalipan dan kematian Tuhan Yesus Kristus itu merupakan dasar keselamatan yang diberikan Allah kepada manusia melalui sakramen perjamuan kudus itu sebagai dasar. Nah, lalu yang kedua, melalui sakramen perjamuan kudus tadi, kita kan juga diajak makan dan minum bersama-sama. Berarti itu juga melambangkan bahwa kehidupan kita itu adalah di dalam kehidupan sebagai keluarga Allah, seperti itu, sebagai keluarga Allah. Lalu yang ketiga, ketika kita mengetahui bahwa sakramen perjamuan kudus itu adalah merupakan bentuk pemeliharaan, maka di dalam sakramen perjamuan kudus yang kita lakukan itu juga mengacu kepada kedepannya, di mana nanti kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus yang sempurna di surga. Nah, ketika kita sudah mengetahui arti atau apa yang dimaksud dengan perjamuan kudus tadi, pasti akan ada yang bertanya, apa atau manfaatnya dari perjamuan kudus tersebut? Nah, kenapa kita harus mengikuti perjamuan kudus tersebut? Nah, ternyata di dalam perjamuan kudus itu ada beberapa hal atau ada manfaat yang bisa kita terima. Yang pertama, itu mengingatkan orang-orang percaya. Orang percaya itu berarti kuluran panjenengan, ya, percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu sudah disalib dan mati untuk menebus dosa kita.
Melalui itu diingatkan. Lalu yang kedua, mengingatkan juga kepada kita sebagai orang-orang percaya bahwa kita itu juga sebagai anggota keluarga Allah. Nah, anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kita juga diingatkan bahwa orang-orang percaya itu percaya kepada kesempurnaan perjamuan atau percaya kesempurnaan keselamatan yang telah dijanjikan Allah kepada kita orang-orang percaya. Nah, ketika kita sudah mengetahui manfaat, lalu siapa saja yang bisa dan dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut. Nah, melalui pertemuan kita pada saat ini, kita juga dapat dimengertikan bahwa dalam pokok-pokok ajaran gereja kita di Gereja Kristen Jawa yang dapat mengikuti perjamuan kudus itu ada dua. Yang pertama, seorang yang sudah dibaptis. Nah, seorang yang sudah dibaptis yang dipersiapkan secara sesama bekerja untuk menerima rahmat karunia Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, itu adalah anak-anak dari keluarga Kristen. Yang dimana anak-anak keluarga Kristen ini juga berhak menerima rahmat keselamatan. Tidak hanya orang dewasa saja yang menerima keselamatan, tetapi juga anak-anak menerima rahmat keselamatan tersebut. Nah, oleh sebab itu pada saat ini kita juga akan berdiskusi, juga akan membuka lebih dalam di dalam kita bersama-sama mengerti tentang perjamuan kudus ini. Ketika kita sudah tahu arti definisi perjamuan kudus tersebut melalui sarana pemeliharaan iman, apa manfaatnya, dan siapa saja yang bisa mengikuti, maka bagaimana sikap kita ketika akan mengikuti nantinya. Seperti itu Pak Bernard, sehingga kita juga lebih dalam lagi. Ya. Terima kasih Pak Yosua. Berikut tadi itu sebagai sarana untuk ingat kembali ketika kita kemarin juga sudah belajar tentang perjamuan kudus. Harapan saya juga dibuka lagi pengertian tentang perjamuan kudus. Ternyata ada manfaatnya. Ada siapa saja yang berhak, karena kita melalui pokok-pokok ajaran yang terbaru kita sudah melibatkan ke anak-anak untuk pemeliharaan iman itu tadi. Terima kasih. Namun ini yang akan menjadi pertanyaan seperti tadi judul tema dalam Sarasehan ini, bahwa layakkah saya atau kami untuk menerima perjamuan kudus, dan layakkan ya Pak ya. Bagaimana kita supaya kita layak gitu. Pertama adalah layakkah dan layakkan, supaya kita sekarang ketika besok kita akan menerima perjamuan kudus, itu di situ biasanya ada pendadaran, ada pencawisan, ada persiapan yang seperti apa, terus apa yang harus kita lakukan sebagai pasamanipun Gusti untuk bisa layak. Jangan sampai nanti ketika kita akan menghadapi ternyata kita tidak layak untuk menerima sakramen seperti itu. Bersama saya ada Bapak Pendeta Yukantor Prasetyawan, juga ada Bapak Waljito juga. Beliau ini adalah orang yang sangat berpengalaman dalam pelayanan dalam gereja. Kita bisa belajar banyak tentang bagaimana. Ini tadi secara umum tadi Bapak Pendeta Yosua Kinare sudah mengingatkan kembali, ternyata ini isinya peringatan, mengingatkan sakramen itu untuk memelihara iman itu orang perlu diingatkan bahwa seperti ini. Nah sekarang supaya kita bisa diingatkan, kira-kira ada mungkin kajian teologis bahasanya seperti itu, tapi mungkin Pak Yukantor Prasetyawan bisa memiliki pendapat yang itu nanti bisa menguatkan dari kita semua, jemaat Tuhan di GKJ Lugandeng ini, supaya kita menyentuh pada tema tadi, supaya kita bisa layak. Bagaimana caranya, atau mungkin ada semangat baru yang bisa dibuka kembali pada malam hari ini supaya membuat orang itu jadi greget. Atau jangan kayak gitu. Atau kalau yang berbicara 6 terus ya ini gimana? Nah ini nanti sekarang rencananya itu mau tak pakai gong. Pak Waljito, jadi kan
kita memandang bahwa jenengan itu senior dibanding kita. Pengalaman tentang pelayanan di GKJ Luganing itu kami perlu belajar banyak. Khususnya untuk perjamuan kudus sendiri, seperti yang tadi saya utarakan bahwa sesuai dengan tema, layakkah? Berarti nanti apakah saya terus bagaimana supaya saya itu layak menerima? Kajian pantes nampi bujono suci niku menapa kemawon ingkang kedah kita sami-sami. Monggo Pak. Yang perlu kita mengerti dulu bahwa perjamuan kudus itu yang memerintahkan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada waktu malam Jumat sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalib dan seterusnya. Dan tadi oleh Pak Yesua sudah dikatakan bahwa perjamuan kudus ya termasuk juga baptis juga sama, itu adalah sarana untuk pemeliharaan iman. Tuhan Yesus sendiri mengapa mengatur, memanggil kita supaya kita menerima perjamuan kudus. Yang penting itu semenjak dulu kita kalau akan perjamuan kudus itu jangan sampai lupa baca 1 Korintus 11 ayat pasal 17 ayat 17 ke bawah. Di sana dikatakan tadi sesuai dengan pertanyaan yang itu, layakkah dan layakkan, supaya kita bisa menerima perjamuan kudus itu sebagai sarana untuk pemeliharaan iman kita. Kita sekali lagi harus benar-benar sadar kita ikut percaya pada Yesus itu adalah yang paling baku, paling penting supaya kita besok tetap bersama Yesus pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Jadi perjamuan kudus itu juga sebagai gambaran, sebagai sarana. Ya demikianlah besok kita akan bersama-sama Tuhan Yesus di surga. Nah itu maka dalam itu sering-sering kita kalau bahasa Jawa ojo sewiyak-wiyak anggonmu sowan, jangan semena-mena. Jadi yang dimaksud kita kalau dalam PPAG dikatakan apa yang sudah baptis, apa yang sudah perjamuan kudus itu pasti selamat. Belum tentu. Tinggal bagaimana mereka menerima baptis, menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan menganggap, menerima bahwa apa yang kita terima dalam perjamuan kudus, roti dan anggur. Kalau kita hanya berhenti melihat roti dan anggurnya saja tanpa kita masukkan dalam hati, itu hanya sebagai gambaran dalam bahasa Jawa, sebagai foto, simbol. Itu Tuhan Yesus. Roti itu sebagai tubuh, darah itu anggur itu sebagai darah. Jadi roti dan anggur itu tidak menyelamatkan kita, tapi yang dilambangkan roti dan anggur itu yang menyelamatkan. Nah, kalau kita supaya layak, supaya sungguh-sungguh, maka itu pada waktu akan perjamuan kudus selalu diumumkan bahwa besok tanggal ini akan dilaksanakan perjamuan kudus. Saya minta warga untuk mempersiapkan diri dalam bahasa Jawa ndadaro marang awake dhewe. Itu yang penting bukan tanggalnya itu. Setelah diumumkan tanggal 29. Tanggal 9
itu Bujono Suci, Perjan Kudus, itu sebenarnya harusnya dari menerima berita itu lalu kita sudah mulai makin oke, mana dadar. Jadi pencawisan itu yang paling pokok itu bukan tugas majelis gereja, tapi itu tugas pribadi-pribadi yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan benar-benar menerima bahwa Perjan Kudus itu sebagai sarana pemeliharaan. Kita bisa terpelihara itu, kita kan berapa hal yang perlu kita rasakan. Itu ya, kalau yang ikut Perjan Kudus itu orang yang suci, yang sempurna. Tidak mungkin di dunia itu yang bisa tuh. Tapi Tuhan berkenan. Nah, dalam bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu. Gusti Allah iku rena ing penggalih marang wong kang rempu ing ati penlongso. Mengerti dosa-dosa kita itulah yang paling penting. Dan setelah mengerti, tahu penyelamat dari dosa-dosa kita itu hanya Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau Perjamuan Kudus itu yang gitu apa itu Yohanan ya Yohanan 14 ayat 6, satu-satunya jalan ke surga hanya melalui siapa? Tuhan Yesus. Kalau dibandingkan dengan para rasul yang 4 ayat 12, di dunia ini hanya satu nama penyelamat, yaitu Tuhan Yesus. Nah itu Perjamuan Kudus itu benar-benar supaya manusia itu makin tahu, makin sadar, makin percaya bahwa hanya dalam Yesuslah kita bisa selamat. Mas Klik sudah pernah dengar nek Jawa apa sing syarat mlebu swarga iki wong kang bisa nyebut Gusti piye jawabe? Sanes. Ingkang pitados lan nindaki menapa ingkang dawuh Gusti. Dados nyawisaken manah menika nggih naliti gesang kita orang golek kasucene awake dhewe. Nek golek angel banget sucine. Sing digolek niku dosa. Kita tamangatos saya suwe nderek Gusti Yesus. Saya suwe urip ning Padang, saya ngerti dosaku ki saya gede. Ning Gusti Yesus rena ing penggalih. Nek Pak Wawan kan abang kaya galuga niku. Nek kalau rapal niku bakal dadi putih. Nggih menika. Nek Bujono Suci menika minangka srana Gusti Allah anggen mbrek manungsa. Niku ben saya cerak karo Gusti, saya percaya mung ana Gusti Yesus awake dhewe bisa slamet. Aja sepisan-pisan sowan kanthi panyawiyah. Nek sowan kanthi penyakit sih sowan kang kanthi sembrono. Sowan kamu gugu manut petungane awake dhewe. Sowan nek ora sowan aku isin nek ora sowan Bujono. Lah sing ning sangu nrong dosa ora ana. Ning nlangsani dosa, nek gur mandhet nlangsani dosa. Nek ora percaya karo kurban Yesus, ya sama mawon. Sing rumahane dosa lajeng napa? Percaya yen daling slametan Gusti Yesus, gek terus ping telune iso urip kebak ing atur panuwun sumarep pasrah. Dadi nek kula ajeng baptis, ajeng Bujono Suci, nek diitung kaya kula niki lemar Bujono Suci nek gur ping 100 e punjul pisan. Ning tanpa guna. Lamun potong pisowan kita. Mila nggih kapan Bapak Ibu para sederek krungu besok tanggal iki donya si lajeng ndang dadar. Nek prasetya ora dadar mung nampa. Nggih matur kan kados pundi Pak Prasetya kan kados pundi badhe sowan menapa mboten gumantung pasaman. Ora menika kita terus dadarno duweni ati. Ora mung
sebening gereja ning atine kotong. Jadi tidak buya-buya. Mila wonten ing PPA sampun dipun ngendikaken wonten mriki wonten pitaken apakah yang sudah baptis, apakah yang sudah ikut sakramen itu pasti selamat? Belum tentu. Belum tentu. Kita Gusti Allah ngersakaken kepiye ingkang saged sowan kanthi saestu, kanthi kepengin ajeng manah. Soal Bujono menika badhe pun adosi wonten ing gedung gereja, monggo wonten ing griya awit situasi. Monggo sing penting asing Bujono sing menika ingkang kita pentingaken. Terus nek kula panjenengan menika supados layak wonten ing bisowan kita menika nggih menika kita monggo sami beto kesan kita ke kita lajeng sami ngrasani dosa percaya yen Gusti Yesus dados margining slamet lajeng kados pundi kita menika gesang kebaing atur panuwun iki meratilake dhewe nek wong Kristen kaya ngene iki. Dadi nek sing kaya ngendikane kaya nek Pak Wawan khotbah niku sok grepe Pak Wawan masaken angger-angger kasanut saking setunggal yo kan ya. Sekawan ya. Tapi ngene Pak. Sekawan. Papat iso sok enten sing bapak nggih. Oke. Enten perlu papat enten muni percaya karo Gusti Yesus. Sing sengit Karo sing tetangga tanpa guna. Apa kula badhe nderek Bujono Suci ning nek uripe menika tanpa ngetingaken atur panuwun bekti kita niku Yesus, pemat kita menika klebet menika pemat ingkang nyawiyah. Mila monggo kesempatan kang gesang golek kaswargan niku ora urusan besok. Nek golek kaswargan urusan kita ing alam padang menika. Ora sok wene aku wis arep. Wis arep. Nek arep sowan aku tak bangun dulu terus ya nek ngerti nek boten. Lah mila kunjipun monggo Bujono Suci nek sakramen itu saking sakral. Sakral. Sakramen itu. Sengkeran sakral nek kita suciaken kita tindaki ingkang kanthi saestu kanthi nyuwun tulung raipun Gusti supaya nuntun nggih ing sang kita. Nggih mekaten yen. Ya. Nggih. Matur nuwun Pak Walisto menika kathah ingkang saged kita serep malih wonten ing niki bilih tiang-tiang pasamuan ingkang badhe marek sowan wonten ing Bujono Suci menika boten tanggale. Biasanipun wonten waras wonten tanggal 29 wonten Hindu, tanggal 6 wonten ing Pantan ngoten. Niku lajeng pasamuan niku sing dijadet niku tanggale. Sesuk Bujono ngoten. Kesupen bilih menika ingkang dipun wontenaken dhateng Pak Walisto menika dadar manah. Supados kita menika mangke saged pantes nggih layak sowan wonten ing niku supados kita niku mboten nindakaken napa gesang ingkang sembrono ingkang nyawiyah. Nika ingkang paling penting mekaten nggih Pak. Terus Bujono Suci menika katujuaken dhateng sedaya pasamuan ingkang saged nggodha kaluputan rumiyin dosa-dosa. Lajeng pitados bilih menika marginipun setunggal nggih menika Gusti Yesus. Lajeng boten namung mandheg ngoten nggih Mbah nggih. Terus sing maune dosa, sing maune lajeng menika mratobat lajeng balik. Saged menika makna pertobatan ngoten nggih Pak. Metanoia menika nggih kita mboten sekedar mandheg namun kita balik. Nindakaken babagan ingkang becik wonten ing wau Pak Waljo ngempetaken malih bilih tumindak ingkang becik menika ingkang kebaing raos syukur. Sedaya nggih gesangipun manungsa menika sejatosipun kathah berkahipun Gusti tinimbang ingkang boten berkah. Kula kinten menika ingkang kedah kita emot-emot sareng saderengipun kita mangke mareksa wonten ing Bujono Suci menika katujuaken dhateng kita sedaya tiyang-tiyang ingkang kebaing dosa ingkang purun ngakeni bilih menika
dosa-dosa kula menika kita mboten saged luar menawi mboten wonten pangrimat medal srana menika wau. Terus Ibu Bapak sedherek ingkang kinasih menika Bujana Suci menika babagan ingkang sinegar ingkang istimewa. Inggih awit menapa awit wonten ing mriki menika dados srana kangge kita sedaya kita dipun imutaken malih bilih kita ngewahi-wahi gesang ingkang enggal malih. Ngewahi, berarti ngewahi. Ngewahi gesang ingkang sakwauhipun menika napa nyawiyah dhateng Gusti nika ngewahi lajeng kita menika saged gesang kanthi kebaing raos syukur ugi katresnan ingkang lumampah. Ampun ngantos nalikaning kita mirengaken wonten pawartos Bujana Suci menika kita namung nyambet tanggal lajeng ya wangune aku wis gedhe. Aku metak melu. Kok ndak dirasani aku ora mangkat bujana wong Kristen ora mangkat bujana mboten. Namung ingkang paling bagan kita ndadar. Wau kita pun nyemetaken bilih pradodo menika mboten tugasipun niku mboten ndadar. Ingkang ndadar niku pasaman piyambak nggih. Pradodo menika namung caos ulem. Caos ulem ngemataken bilih menika monggo kita sami nyawisaken manah. Gesang kita supados kita menika layak nampi Bujana Suci menika. Ugi kangge wau menawi lare-lare ugi menika lajeng sakmenika nek lare-lare nampi ngaten lajeng kados pundi. Nah menika wangsul malih dhateng Pak Yesua menawi menika kan rumiyin menawi tiyang Kristen ingkang dereng sithik dereng saged nampi. Namun sakmenika lare-lare menika kalebet wonten srana pemeliharaan iman menika melalui perjamuan kudus. Menika lajeng menawi lare menika ingkang nek basanipun biasanipun iki urung udur. Iki urung ngerti iki nek iki kleru ngaten nika menika tanggung jawab kados. Tanggung jawabipun sinten ingkang kedah nyawisaken menika. Kados wau ingkang sampun kula aturaken bilih nalika lare-lare ingkang nderek Bujana Suci tayo sakramen perjamuan kudus itu mempunyai hak bahwa anak tersebut juga mendapat pemeliharaan iman. Lalu yang menjadi pertanyaan tadi, siapa yang harus mempersiapkan? Nah, siapa yang harus mempersiapkan anak tersebut? Ketika tadi juga sudah dibahas bahwa persiapan kalau yang orang tua itu harus dadar dirinya sendiri-sendiri. Nah, kita harus tahu bahwa yang kita ajak itu harus yang sudah dibaptis. Nah, ketika anak-anak itu sudah dibaptis, di dalam pratelan baptis, ketika orang tua itu menyerahkan anaknya ketika akan dibaptis di depan mimbar dan akan diberkati oleh pendeta dan menerima sakramen baptis, pasti orang tua itu sebelum menerima baptis itu akan ditanyakan seperti apakah orang tua bersedia nguluntak putra-putranipun anggenipun mangke ngantos diwasa lan tanggung jawab lan sak piturutipun sampai anak tersebut mau mengakui percayanya seperti itu. Nah, sampai di sini ketika anak tersebut masih dalam tanggung jawab orang tua dan anak tersebut belum mengaku secara iman, secara sidi pengakuan percaya, maka yang mempersiapkan untuk supaya anak ini bisa dapat mengikuti perjamuan kudus ini adalah orang tuanya. Karena yang di dalam peraturan yang pertama tadi dalam sakramen baptis bahwa ketika orang tua ditanyai atau ditanyakan apakah Anda bersedia untuk bertanggung jawab dan voluntar dan lain sebagainya, ketika orang tua itu menjawab ya sanggup, maka orang tua itu juga bertanggung jawab untuk voluntar mendidik anak tersebut sehingga anak tersebut juga dapat mengerti ketika anak tersebut nanti akan mengikuti perjamuan kudus. Karena apa? Anak tersebut mengerti dari apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Seperti itu, Pak Bina. Matur nuwun. Jadi ada pengertian baru lagi ketika kita besok akan perjamuan kudus, khususnya untuk GKJ Lugandeng di tahun 2021 kita otomatis nanti akan menyertakan anak bersama-sama.
ini kita diingatkan kembali bagi orang tua itu yang punya anak-anak yang belum dibaptis, nanti mari kita baptis. Kemudian jangan lupa bahwa ini orang tua ini memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak, untuk memberikan pengertian pada anak ketika nanti akan menghadapi perjamuan kudus itu sendiri. Jadi sekali lagi ketika pradoto majelis itu caos ulem, itu nanti ketika orang tua yang punya anak akan menyatakan kesanggupannya selainnya wis ke manahipun piyambak, gesangipun piyambak ugi nyawisaken lare menika supados menika lare menika saged kadidik kanthi prayogi ngeten iki lajeng sami-sami saged layak untuk menerima perjamuan kudus itu sendiri. Nah, di sini masih ada Bapak Yugantoro Prasetyawan. Ini kita kepengen tahu lebih dalam lagi Pak. Untuk tadi kalau Pak Waljito membuka bahwa ini loh, perjamuan kudus itu untuk kita orang yang berdosa. Kadang-kadang kita masih pasaman itu melihat ada dosa besar, dosa kecil. Nek saya colong jubuk itu berarti dosa itu ngakoni apa namanya tumindak ingkang awan ingkang dadosaken dosa menika namung babagan ingkang ketinggal mekaten Pak. Menawi wonten pangertosan ingkang napa ingkang saged kita mangertosi sareng-sareng supados kita menika layak nampi sakramen bujana suci menika. Terus menapa kemawon ingkang kita kedah cawisaken wonten ing manah kita. Matur nuwun. Terima kasih Pak Bernard atas kesempatan untuk saya berpendapat dalam sarasehan saat ini. Yang pertama saya atau menegaskan kembali mungkin ada di antara ibu bapak yang menggalih nopo iki kok dirembuk meneh wingi wis dirembuk. Saya menegaskan menandaskan kembali apa yang dikatakan oleh Pak Bernard tadi, bahwa ini adalah persiapan pelaksanaan perjamuan kudus tahun 2001 untuk semua anggota Gereja Kristen Jawa yang sudah baptis, ya anak, ya orang tua gitu ya. Jadi sekarang kita tandaskan lagi bahwa tahun 2001 besok kita dalam perjamuan kudus itu akan semua terlibat dalam pelaksanaan pelayanan perjamuan kudus. Kemudian yang saya ungkapkan di sini tadi dikatakan nek ngono ayo saiki sing putrane urung baptis gak dibaptis ya. Tapi intinya bukan pada di situ. Intinya baptis itu bukan supaya mengikuti perjamuan kudus, tapi ketika kita orang tua membaptiskan anak itu kita tegaskan kembali, kita tandaskan bahwa itu memang tanggung jawab kita untuk memelihara iman anak kita. Jadi bukan supaya kita ikut perjamuan kudus kemudian ya kita ikut. Kalau dulu CD ya, ya kita CD supaya ikut perjamuan kudus, bukan. Kita baptis ke anak supaya anak ikut perjamuan kudus, bukan. Intinya apa? Pada apa? Tujuannya bukan. Jadi tadi juga dihentikan Pak Waljito. Apakah yang sudah perjamuan kudus, yang sudah baptis itu mesti selamat atau tidak? Tapi bukan berarti perjamuan kudus itu tidak penting. Perjamuan kudus itu tetap penting. Karena apa? Karena itu merupakan pancian untuk kita setelah mengikuti perjamuan kudus, setelah kita mengikuti baptis, itu kita lebih tahu lagi untuk bagaimana kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya awal itu melakukan apa yang dikersaki Gusti Allah yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di Alkitab ada cerita tentang perumpamaan ini. Perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin, perjamuan nikah. Kemudian mengundang, tapi yang diundang sanggup tapi tidak datang. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Akhirnya memerintahkan untuk semua orang yang ada dimanapun itu diundang untuk datang dalam perjamuan pernikahan itu, pesta pernikahan itu.
Tapi ada satu yang datang tidak menggunakan pakaian yang sepantasnya. Nah, itu kemudian diusir, tidak boleh ikut. Demikian pula dalam perjamuan kudus, ya. Semua orang diundang, tapi bukan kemudian kita datangnya juga sembarangan, ya. Tidak boleh main-main kita tidak boleh seenaknya kita menghadiri undangan perjamuan kudus itu. Yang pertama kita harus pakring gitu Pak, hormat gitu ya Pak ya. Kalau di Indonesia Timur itu mereka menggunakan bahkan harus ada yang harus keramas dan sebagainya itu. Jadi memang persiapkan betul-betul. Tapi bagi kita mungkin tidak harus seperti itu, tapi persiapan yang sama itu pada persiapan rohani kita. Rohani kita. Ketika kita, saya kok merasa salah dengan seseorang, saya harus minta maaf lebih dulu, atau saya ada orang salah dengan saya ampuni lebih dulu. Jadi ada baju kita yang baik, pengampunan ya. Kemudian ada penyesalan atas dosa-dosanya. Di bawah situ orang yang menyesal, tapi juga harus diikuti dengan pertobatan. Itu saya kira tidak seenaknya kita yang begitu perjamuan kudus. Nah, kemudian dalam persiapan kita, pantaskah kita mengikuti perjamuan kudus? Kemudian pantaskan kita, artinya ada sebuah panggilan untuk memantaskan diri untuk mengikuti perjamuan kudus itu bukan hanya dosa-dosa yang kelihatan, karena ada orang yang tersandung ketika melihat orang lain yang diketahui itu melakukan satu dosa tapi belum bertobat, kemudian mengikuti perjamuan kudus, orang itu merasa tersandung, dia kok tidak bertobat. Nah, kemudian ada pelayanan pertobatan. Tapi lebih dari itu, pertobatan yang dilakukan itu adalah pertobatan yang menyeluruh, bukan hanya dosa-dosa yang kelihatan yang diungkapkan, tapi dosa-dosa yang tidak kelihatan. Itu yang lebih berbahaya. Jadi kalau kita melihat perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, yang anak bungsu itu nakal, kemudian menjual barang-barang, minta jatah warisan, kemudian dia breh-breh dan sebagainya. Nah, kemudian dia pulang dengan segala penyesalannya, orang tuanya itu memberi pengampunan. Gitu. Tetapi bukan berarti yang anak sulung itu tidak ada masalah, ada di situ. Masalahnya bahwa anak sulung itu ternyata juga punya sikap meri, sikap dendam, sikap tidak baik terhadap adiknya. Itu justru dosa seperti itu yang lebih berbahaya, yang tidak kelihatan. Nah, itu kalau dosa yang tidak kelihatan, bagaimana kita mengungkapkan penyesalan kita? Ya kita, pertobatan kita kepada Tuhan. Tiap orang pasti ada dosa-dosa yang tidak kelihatan, yang tidak diketahui oleh orang lain. Tapi kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan melalui doa pertobatan kita, melalui penyesalan kita. Itu yang harus kita lakukan. Ya Tuhan, saya telah berdosa kepadamu ketika saya harus melakukan ini, tapi saya tidak melakukan. Saya mohon pengampunan. Jadi itu yang hal yang saya catat apa yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi. Kemudian tentang persiapan. Ya, yang pertama, yang selanjutnya adalah bahwa setiap kita mengikuti panggilan perjamuan kudus itu harus diawali dengan pengakuan kita akan ketidakmampuan kita. Harus diikuti dengan penyesalan kita akan keterbatasan kita. Harus diikuti dengan pertobatan kita akan dosa-dosa kita. Baru kita mengikuti perjamuan kudus. Jangan dibalik. Wah, pokoknya ikut perjamuan kudus dulu, nanti barangkali nanti
kemudian bertobat. Ya nek bertobat, kalau tidak malah nyawiyah itu tuh. Ya. Jadi seperti orang itu jangan coba-coba membangun rumah tangga itu mesti diawali dengan cinta dulu, baru tanda tangan nikah, akta nikah. Jangan tanda tangan akta nikah dulu baru nanti wong terus seneng ya, nggak bisa gitu ya zaman sekarang itu. Jadi jangan dibalik-balik ini. Jadi pertobatan, penyesalan, pengakuan itu mengawali ketika kita mengikuti perjamuan kudus. Jadi kemudian yang terakhir yang saya matur tentang anak, bahwa orang tua mempunyai kewajiban, karena besok tahun 2001 itu kita anak yang sudah baptis itu disertakan juga dalam perjamuan kudus. Orang tua, kalau saya tanya kepada ibu bapak, apakah ibu bapak sudah membimbing anak-anak panjenengan? Ya saya kira jawabannya, saya tahu pasti mereka menjawab, kita semua menjawab sudah ya. Misalnya ada yang ngeterke sekolah, ada yang nulis buku, kemudian apa lagi? Ada yang mengkursuskan piano, nyanyi, dan ada kursus Alkitab enggak ya? Orang tua ya mengkursuskan anaknya untuk mengikuti kursus Alkitab, jarang saya kira ya. Enggak tahu itu masalahnya kenapa. Kemudian ada yang sudah mengoyak-oyak untuk sekolah minggu dan sebagainya. Itu tanggung jawab pemeliharaan. Tapi bukan sebatas itu pemeliharaan kita sebagai orang tua terhadap anak, tapi bagaimana kita orang tua itu langsung campur tangan dalam pemeliharaan iman anak kita. Jangan diserahkan kepada komisi anak, sekolahan dan sebagainya. Mereka itu hanya membantu, tapi tanggung jawab utama dalam pemeliharaan ketika kita membaptiskan anak, kita mengatakan iya, saya mau membaptiskan anak, saya mau memelihara iman anak saya. Itu tanggung jawab kita. Jadi berapa jauh kita sudah mengajari kehidupan iman anak kita, membangun, memelihara kehidupan iman anak kita itu kita orang tua yang punya tanggung jawab paling pokok, karena yang diberkati anak itu kita orang tua, yang diberi tanggung jawab untuk memelihara dari Tuhan kepada keluarga itu kita orang tua. Jadi itu memang tanggung jawab utama kita memelihara, jangan diserahkan kepada komisi anak atau komisi yang lain. Itu yang perlu menjadi catatan bagi kita sekalian, supaya kita betul ketika kita mengikuti perjamuan kudus diawali dengan pertobatan, itu akan membangun iman kita lebih kuat dan kita akan semakin terpelihara. Itu tujuannya. Perjamuan kudus itu bukan sebuah atau bukan tujuan akhir, tetapi itu merupakan sarana supaya pemeliharaan iman jemaat itu, orang percaya itu menjadi lebih terbangun, lebih kuat, lebih solid, lebih hebat gitu ya. Karena kalau kita tidak hebat secara kualitas, ya bagaimana kita sedikit, jumlahnya cuma sedikit, tapi kalau kita jumlahnya sedikit tapi berkualitas kehidupan iman kita, ya itu akan menjadi jemaat yang kuat, yang bermanfaat, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi relasi kita dengan Tuhan yang baik itu akan terlihat dari relasi kita dengan sesama kita itu, saya kira itu. Ada yang perlu dijelaskan lagi? Oh, sudah banyak sekali yang kita menerima penjelasan tentang ini. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini tadi adalah sebuah perbincangan dalam sarasian kita, diingatkan kembali tentang pentingnya perjamuan kudus ini menjadi kendaraan, menjadi sarana supaya kita itu terbangun semakin lebih baik lagi. Ketika apa yang kita persiapkan dalam diri kita adalah kita mengubah hidup lama kita menjadi hidup yang baru melalui satu bentuk penyesalan, pertobatan, kemudian kita mengarah kembali lagi ke jalannya Allah yang sudah diperintahkan Allah dalam diri kita. Yang jelas tadi ada dua perikop
ayat Alkitab yang saya tidak katakan ayatnya. ya ini saya catat di sini Pak. Jadi ketika kita akan persiapkan hati kita tadi seperti pembicaraan tadi supaya kita layak untuk menerima perjamuan kudus seperti dalam Matius 22 perikop itu tentang perjamuan kawin itu orang yang diundang, semua orang akan diundang. Tetapi mari kita masuk dalam perjamuan ini menggunakan pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas dalam arti di sini kita pantaskan hati kita. Ketika kita masih kotor, maka kita bersihkan dan kita berubah. Ketika kita pulang dari perjamuan ini, kita membawa satu hati yang baru untuk kita menjadi lebih baik lagi. Dan apakah ini dalam persiapan ini itu apakah yang memang yang harus kita persiapkan itu yang seperti apa? Itu kita harus ingat bahwa kendala dosa-dosa yang kita lakukan itu, kalau tadi Pak Wawan mengatakan bahwa ada yang terlihat mencuri, terlihat berkata kotor, itu hal-hal yang terlihat. Tapi dalam Lukas 15 perikop yang tadi dikatakan itu tentang perumpamaan anak-anak yang hilang, anak bungsu yang hilang yang sudah minta jatah warisan dijual untuk foya-foya, tapi ada satu pertobatan. Tapi di sini kita ingat ada satu tokoh juga yang diangkat dalam perikop ini, yaitu dendam dari anak bungsu yang menemani ayahnya mengelola kekayaan ayahnya. Anak sulung yang akhirnya ada rasa iri terhadap adiknya yang sudah menghambur-hamburkan kekayaan, bahkan minta jatah. Akhirnya dia datang masih diberikan kenikmatan juga oleh orang tuanya, diberikan baju yang terbagus, disembelihkan lembu yang terbaik untuk pesta. Nah, di sini ada muncul satu rasa iri dari dosa iri berarti. Dosa iri ya. Ada rasa iri yang itu membuat si anak sulung itu akhirnya jatuh dalam dosa. Hal seperti ini kadang-kala kita juga tidak menyadari. Ketika kita akan mareksuan wonten ing busana suci, manah-manah menika ingkang kedah kita mesti kita pepantes supados kita mangke saklebeting kita nampi sakramen busana suci menika kita tansah dipun emutaken malih supados mbangun iman kita. Kita medal saking busana suci menika kanthi manah ingkang resik, tumindak ingkang becik, uger kita pinangka tiyang sepuh ingkang gadah lare-lare menika kita ugi saged didik dhateng para lare. Menika kuncinipun supados layakkah saya ikut perjamuan kudus. Ketika kita semua sudah mempunyai satu pemahaman baru pada acara sarasian ini, maka mari kita layakkan diri kita supaya kita bisa menerima perjamuan kudus yang boten nekake bebendu nggih. Boten nekake bebendu namung menika ndadosaken kapitadosan kita dhateng Gusti Yesus menika sansaya dangu sansaya kekah. Matur nuwun, aturaken matur nuwun Bapak Pendeta Yugandara Setiawan, Bapak Pendeta Yesua Kinarit ugi Bapak Walsito. Estu pirembagan wonten ing wanci dalu menika dadosaken kula secara pribadi menika kabikak malih. Kula tansah dipun emutaken semanten ugi harapan yang muncul saking kula piyambak menika saudara-saudara kita pasamuan GKJ Lugandeng ugi saged bikak malih pangertosan kangge kita mareksuan wonten ing busana suci. Saderengipun kita pamit menika langkung prayogi kita tutup ugi kanthi pandonga. Kasuwun Bapak Pendeta Yesua Kinarit mantaraken pandonga panutup. Monggo Bapak Ibu para sedherek kita tutup kanggian wonten ing dalem menika kanthi Gusti Allah ingkang adhampar wonten ing kratoning swarga maha mulya, kawula ngaturaken agunging panuwun syukur awit pewengan ingkang sampun paduka paringaken tumrap kawula sami ing wekdal menika katemah kawula saged ngawontenaken panggihan ayinipun kawula bahas wonten ing
Salebeting Bujana Suci minangka sarana pangrimat iman kawula. Wonten ing wekdal menika kawula sampun dipun mangertosaken lumantar sumber satemah kawula saged sansaya mangertos anggen kawula nyawisaken manah. Dadar diri kawula piyambak-piyambak wonten ing salebeting kawula nyawisaken uleman Bujana Suci menika. Satemah anggen kawula nampi sengkeran Bujana Suci menika kawula nampi kanthi manah ingkang boten nyawiyah nanging manah kebak ing raos rupa bingah lan kawula masrahaken gesang kawula menika wonten ing pangwaos pangrasa paduka. Pramila kawula tansah nyuwun Duh Gusti panuntunipun Sang Roh Suci dumeling wonten ing gesang kawula satemah anggen kawula mangertosi wonten ing wekdal menika lumantar bahasan ing dalu menika saged sansaya mangertosaken tumrap kawula anggen kawula minangka pasaman kagungan paduka nyawisaken wonten ing sengkeran Bujana Suci. Damale kawula ugi badhe mungkasi pepanggihan menika kawula badhe nglajengaken ayahan kawula piyambak-piyambak kawula nyuwun panuntun pangrimat paduka. Kawula ngrumaosi bila wonten ing salebeting kawula ngawontenaken panggihan menika kathah dosa saha kalepatan ingkang pinanggi kawula saestu nyuwun pangapunten. Lan sedaya menika kawula njuraken wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Matur nuwun Pak Yesua, Ibu Bapak sugeng nyawisaken manah kangge kita nampi sengkeran Bujana Suci ingkang badhe kelampah tanggal 29 November 2020 kalian tanggal 6 Desember 2020. Gusti berkahi.